Sebut saja Mawar. Di usianya yang belia, ia telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan tak lain oleh kerabatnya sendiri. Di saat teman sebayanya sedang bermain dengan girangnya, ia dihadirkan ke muka persidangan, memberikan kesaksian atas perkara kekerasan yang dialaminya. Seolah tak cukup dengan kekerasan yang meninggalkan trauma itu, ia lagi-lagi dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, menghadapi tahapan peradilan yang menguras tenaga juga perasaan. Namun, beginilah proses peradilan itu. Dengan ini, terbukalah fakta seterang-terangnya agar hadir keadilan bagi dirinya. Lantas, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan agar tidak ada lagi Mawar lain yang menjadi korban? Tahukah kamu bahwa perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian serius oleh negara? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Anak atau ia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dijamin perlindungannya oleh negara melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini diatur ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76E misalnya menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian pasal 82 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Bahkan dapat diperberat apabila pasal 82 ayat 2 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Salah satu dari sekian kasus kekerasan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nangabulik misalnya. Pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah. Walau pelaku berulang kali mengungkapkan menyesali perbuatannya, namun pidana tidak akan lepas padanya sebelum tuntas ia mempertanggungjawabkannya. Perlu diketahui, meski pada dasarnya ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak tergolong pidana berat, namun hal ini tidaklah cukup tanpa adanya peran masyarakat untuk turut memberikan perlindungan bagi anak, menghadirkan lingkungan yang ramah bagi perkembangannya kelak. Jika kamu mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak, mari bersuara. Segera laporkan ke pihak yang berwajib agar upaya perlindungan terhadap anak selalu hadir demi masa depan bangsa yang lebih baik.